ada juga Palembang kok. Baik Pak, luar biasa. Saya mewakili FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya, Bro. Yang kedua, ini jelaskan. Mas di atas gunung itu tempat kanan indah. Beliau adalah cucu 19 yang silsilah dari Surabaya dan tidak bisa dianggap. Makamnya Di dalam Gali. Kunjung ke sini lalu beliau ini yang ditekan. Dan yang kedua ada acaranya peletakan batu pertama di Parepare, antara Parepare Paru. Anunya itu kiainya itu bermalam di Parepare mau lanjut ke Toraja, tetapi kiainya dari leluhurnya, karena setelah itu katanya ada leluhurnya dimakamkan di sini, akhirnya dibawa ke sini keluarga Gus Dur beliau, dan Gus Dur 2 kali berkunjung ke Posora, tapi namun pun itu belum pernah sampai karena jalanan waktu itu tidak memungkinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Wajo, yang saya hormati Bapak Kanwil Partai Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati para kantor Partai Agama Kabupaten Wajo, dan seluruh rombongan yang saya tidak bisa sebut satu persatu dari FKUB Provinsi Sulawesi Selatan. Ini pada latar sehingga pejabat pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, maka jabatannya menjadi nikmat. Begitu pula orang kaya yang dermawan yang dicintai oleh umat, maka hartanya menjadi nikmat. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai Nabi Uswatul Hasanah rahmatan lil alamin. Perkenankanlah saya berdiri di sini bukan untuk lokasi ini. Lokasi ini masjid, salah satunya masjid yang pertama dibangun setelah Islam ada di Wajo, yaitu Islam masuk di Wajo tepatnya tanggal 15 Safar 1019 Hijriah, bertepatan dengan 16 Mei 1610 Masehi, hari Selasa, yaitu Adumoto Wajo ke-12 menerima Islam di hadapan oleh Datuk Sulaiman, yaitu Abdul Hatiq Sulaiman yang dikenal dengan Datuk Fatimah. 11 tahun setelah Islam, yaitu Lapakalung atau lindungi orang Bone. Ya, jadi itulah demokrasinya Wajo. Yang pimpin Wajo itu ada bukan orang Wajo, orang Bone yang pimpin Wajo itu. Karena Sarah jadi pemimpin di Wajo hanya 4. Pertama, Macan nama Lempu, pintar dan jujur. Karena kepintaran tidak dibarengi dengan kejujuran, itu bukan kepintaran menurut orang Wajo. Yang kedua, Warani nama Geteng, berani dan konsekuen.
Ada orang berani tapi tidak konsekuen, tidak mampu memberikan solusi. Yang dimaksud di sini konsekuen adalah orang yang mampu mengkritik, memberikan, tapi ada solusi yang diberikan. Yang ketiga, maka memiliki kemampuan. Kemampuan di sini yang dimiliki ada kemampuan fisik, ada kemampuan materi, itu wajib dimiliki. Dan yang keempat, sempurna sirina. Siri di sini jangan dipandang malu. Siri yang sesungguhnya adalah pandangan hidup sebagai orang Sulawesi Selatan yang mampu meningkatkan harkat dan martabat baik sebagai manusia individu maupun sebagai makhluk sosial. Itu yang dinamakan siri. Siri yang tertinggi adalah kepada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siri yang kedua adalah kepada diri kita sendiri, dan siri yang ketiga adalah kepada ciptaan, semua ciptaan Yang Maha Kuasa. Itu siri yang terendah, adalah mampu malu melakukan perbuatan itu karena ada orang yang mengintainya. Tadi Bapak Kalong itu Alindrungi. Pada zaman itu Bapak Kalong itu Alindrungi memfokuskan kepada keagamaan sehingga dibangunlah masjid ini. Tapi apa daya, 2 tahun dibangun masjid ini ternyata masyarakat Wajo mengalami musim kekeringan sehingga tidak berhasil panennya. Sehingga waktu itu masyarakat Wajo mencari siapa yang bisa memimpin Wajo maju agama, pertanian juga maju. Maka dicarilah salah satu tokoh yang ahli perbintangan dan ahli pertanian. Maka diberhentikanlah tadi inilah Pak Kalong itu Alindrungi, maka diangkatlah Toma Pasau Armata Wajo ke-16. Setelah Toma Pasau, ya kurang lebih 1 tahun dia melaksanakan tugasnya, ternyata pertanian maju dan berhasil. Lalu Toma Pasau ini lalu meletakkan jabatannya, kembalikan kepada Lapak Kalong itu Alindrungi. Itulah yang terjadi di Wajo. Sukses, tapi dia menyatakan bahwa tugas saya sudah sampai di sini. Itu yang dilaksanakan. Itulah demokrasi yang saya perkirakan bahwa begitu besarnya demokrasi yang ada. Lalu mengenal sistem syariah, maka dibangunlah musola. Musola itu apa fungsinya? Untuk dibawa. Masjid adalah fungsinya oleh kalangan yang. Jadi sudah ada strukturnya, sudah ada pusat. Ya kalau sekarang kita lihat Masjid Raya, Masjid Masjid Agung, baru Masjid Masjid Jami, 3 kecamatan. Gedung itu adalah bukan gedung, karena orang banyak yang serta bilang gedung. Gedung bangunannya itu hanya 7 kali 9. Tidak mungkin gedung bisa jadi gudang kalau hanya 7 kali 9. Ternyata gedung itu dari kata gudang, artinya menyimpan. Di situ ada emas orang didaftar di gedung dan tercatat di gedung, maka itu bisa dipindahkan kepada siapa yang mau meminjamnya, sehingga bagi hasilnya nanti sepertiga gedung, sepertiga pemilik modal, dan sepertiga oleh pengusaha. Dan modal yang diambil itu tidak boleh dihilangkan. Kalau ada yang hilangkan itu adalah kejahatan. Itu yang saya kira demikian. Dan nanti Bapak Bupati yang sudah demikian, karena sudah lama Wajo ada, cagar budayanya ada, tetapi nanti beliau Dr. Haji Anwar Mahmud jadi Bupati, baru ada cagar budaya yang ditetapkan menjadi cagar budaya, bahwa ini berhak pemerintah kita mengaturnya dan menjadikan sumber pendapatan oleh masyarakat itu sendiri. Karena ini sudah 3 tertetapkan, yaitu Mustua, Bosoran, Gedong, dan Musola. Insya Allah tahun depan Gedong akan diperdayakan bentuk ekonomi syariahnya yang dilakukan oleh masyarakat dahulu, dan saya kira tidak terlalu sulit menerapkan, karena kami sementara melihat proses-proses cara peminjaman situ adalah Gedong. Pesan pendahulu kami saya bilang begini, janganlah terlalu panjangkan, terlalu mengangkat bicara di depan orang pandai, dan jangan terlalu panjangkan kalimat di depan orang pintar, karena baru sedikit saja yang disampaikan terlalu banyak yang dikuasai. Olehnya itu pesan ini yang saya pegang, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua.
Dan selanjutnya Bapak Bupati akan memberikan sambutan penerimaan sekaligus penjelasan tentang karakter masyarakat Wajo yang sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, kita banggakan bersama Padri Octavianus masih SPH bersama ibu dan seluruh rombongan. Ada banyak guru besar ini hadir di tengah-tengah kita, luar biasa keberkahan buat daerah kita dan beberapa tokoh-tokoh lintas agama bersama kita pada kesempatan yang penuh mubarak ini. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo dan seluruh pengurus FKUB, ketua dan seluruh pengurus, dan di sini ada Ibu Kadis Pariwisata, kemudian dari Kepala Bidang Kebudayaan Pak Sudirman Saban yang baru saja memberikan gambaran kepada kita sekaligus. Beliau adalah Ketua Yayasan Budaya Wajo ya, yang turut serta bermitra bersama-sama kita di dalam mengawal cagar menjaga cagar budaya kita di tempat ini. Hadir juga tokoh budayawan kita Pak Ambotang, Pak Dr. Ambotang di samping kiri saya. Alhamdulillah kita bersyukur atas karunia dan curahan rahmatnya bisa bersama-sama pada hari ini di tempat Masjid Tua Kosora yang merupakan tempat sangat bersejarah buat kami masyarakat Kabupaten Wajo, karena disinilah awal mula berbagai aktivitas pemerintahan di masa kerajaan Arumatua yang telah digambarkan tadi ya, dan termasuk pembangunan masjid ini di abad ke-16 ya, 1642 21 ya, 1621 dibangun ini tempat ya, dan kalau tidak salah ini masih perekatnya itu masih pakai putih telur ya. Nah, ini jadi perekatnya, makanya itu kita di saat saya dilantik tempat ini sangat memprihatinkan ya, jadi akan habis punah tidak 2019 kami melihat, sehingga kami terus berusaha mencoba untuk bagaimana melindunginya ya, melindunginya tempat ini. Pada saat itu luar biasa protes 2019 di media, bahkan beberapa juga guru besar kita dari Unhas sempat memberikan kritikan bahwa cagar budaya ini tidak boleh diapa-apai. Sebenarnya kalau tidak boleh diapa-apai akan habis ya, akan punah, akan hancur. Tetapi justru kita mau melindunginya ya. Dulu kami mau merancang memasangkan nanti kaca yang bisa tahan 100 tahun supaya ini bisa terlindungi ya. Tetapi pada saat itu dinamikanya tiba-tiba Panglima Kodam 14 berkunjung di tempat ini, kami ceritakan, kita bangun, kita lindungi ini. Beliau lah yang membantu kita membuat atap ini ya. Kemudian ada dari Tulun Agung yang menyumbangkan keramiknya langsung dari Tulun Agung. Ini keramik yang kita lantai yang ada ini dibawa langsung dari Tulun Agung ya. Akhirnya kita menahi dan juga menghadirkan fasilitas ya, termasuk mengambil air sumber air di tempat ini
dengan menghadirkan teknologi RO dari Jakarta oleh Prof. Wahyu Dilatundran, selaku pembina Yayasan Budaya Wajo, dan memproduksi air bersih dengan nama air berkah, dan sudah diteliti di laboratorium Unhas, mengandung 2 kelebihan air berkah tadi, ya. Yang pertama, menaikkan imun, ya, memperbaiki imun, dan yang kedua, meningkatkan kualitas sperma. Ini, ya, jadi ini kemarin saya dapat cerita dari Pak Desa, ya, ada katanya di sini pegawai puskesmas sudah berapa tahun tidak punya anak, alhamdulillah selalu diminum, sudah punya anak. Saya mudah-mudahan itu. Ya. Dan ini dibandingkan air yang ada di sebelah Pak, di mana-mana di sini dicoba mata air yang ada di tempat-tempat di sini yang lainnya dicoba mengandung kapur, zat besi sangat tinggi, itu sangat berbeda dengan sumber air yang ada di tempat ini. Ya, itu hasil laboratorium dari Unhas, ya. Nah, tentu ini semua menjadi hal bagian dan keinginan kami, sehingga di saat kami memulai di sini, merintis di sini 2019, saya langsung buka untuk kita mulai Jumatan juga di sini, ya. Jadi saya mulai sholat Jumat waktu itu, dan alhamdulillah sudah mulai kita benahi, akhirnya sudah bisa kita lindungi tempat ini, dan ada makam yang sangat kita jaga, ya, yaitu makam Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain. Ya, saya kira ini adalah cucu ke-19 Rasulullah, sudah ada silsilahnya dari Surabaya. Karena di sini ada waktu-waktu tertentu dari Habib-Habib Surabaya. Baru-baru ini ada Raja Cirebon, ya, datang di sini berkumpul melaksanakan haul, ya. Ini ada waktu-waktu tertentu di sini ada termasuk Gus Dur, ya, termasuk orang tua kita Gus Dur, ada silsilah dari beliau, dan beliau sangat memberikan atensi, ya, waktu itu. Nah, Bapak Ibu hadirin, tentu ini menjadi bagian cagar budaya kami. Tentunya kami sangat berharap, ya, melalui guru besar kita, Prof, ya, dan ini Ibu Rektor dulu sudah pernah kesini juga, mantan Rektor kita Unhas, di sini juga sempat sholat, dan ada beberapa harapan-harapan besar kita agar tempat ini betul-betul bisa menjadi wisata religi, sekaligus menjadi wawasan pengetahuan buat anak-anak dan generasi-generasi kita, agar betul-betul bisa diketahui, ya, anak-anak generasi kita. Terakhir, ya, saya ingin sampaikan bahwa salah satu sejarah juga di Wajo yang disampaikan tadi Pak Sudirman Sabang, bahwa di sini Wajo dikenal sebagai peletak dasar demokrasi, ya, karena sejak masih kerajaan itu sudah menganut berbagai demokrasi yang luar biasa, ya. Bahkan dulu ada namanya Arum Eneng dengan Arum Patakulon. Jadi ada keterwakilan seperti representatif dari keterwakilan masyarakat, ya, seperti anggota DPR-nya di situ, yang selalu memberikan pertimbangan kepada raja sebelum memutuskan sesuatu, ya. Jadi agak berbeda dengan, dan saya kira itu diabadikan di di perpustakaan Belanda. Pernah saya berdiskusi dengan salah seorang Prof yang membuat disertasinya, Prof Rahmat kalau tidak salah, membuat dan mengkaji, ya, bahwa itu diabadikan di perpustakaan Belanda, bahwa
Wajo ini dikenal sebagai peletak dasar demokrasi di dunia. Ya. Saya kira ini Bapak-Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih banyak atas kedatangan, khususnya kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Tentu kita ingin berharap ada wejangan sepatah dua kata dari beliau sebagai motivasi buat kami semua untuk terus membangun keumatan, ya, membangun kebersamaan, membangun kerukunan, ya. Dan kami, apa yang dikatakan Pak Sudirman Saban tadi, dari dulu sudah terjaga, terpelihara, dan alhamdulillah sejak kami dilantik kami rasakan itu, ya, melalui FKUB. Luar biasa kebersamaan kita teman-teman dari FKUB Kabupaten, luar biasa kontribusi yang selalu memberikan buah-buah pikiran dan semangat kepada kami dari pemerintah Kabupaten Wajo. Saya kira demikian. Nanti setelah kita di sini akan menuju ke Telaga Biru. Di sana nanti kita sama-sama santap siang. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kebersamaannya hari ini. Selanjutnya tentu kita berharap wejangan dan arahan-arahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah, karena ini sangat luar biasa kunjungan FKUB kita, lengkap sekali kesempatan ini karena Pak Kanwi langsung turut mengawal kita semua. Demikian, jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang saya hormati, pimpinan FKUB yang saya hormati, pimpinan agama-agama yang saya hormati, hadirin sekalian, acara dari kita semua, makna perjuangan baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun umat bangsa. Di sini memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang berjuang dengan ikhlas akan selalu dikenang oleh generasi berikutnya. Seringkali makam yang dekat masjid, baik belakang atau muka masjid, seringkali dikebut orang. Tetapi sesungguhnya ini menunjukkan bahwa makam yang di depan masjid atau di lingkungan masjid itu berarti makam orang yang pernah berjuang untuk umat. Kira-kira gitu. Jadi Hasan As'ari mengutus komite Hijaz untuk menyampaikan notam keberatan. Ketika coba kita bayangkan, seandainya Madinah makam Rasul tidak di Madinah, perjuangan. Oleh karena itu, saya kira di agama-agama lain juga begitu, selalu kita dan ulama tokoh agama pertama kali penyiar agama Islam di masing-masing agama adalah ulama. Sekaligus juga ketua. Kali dia kalau ada tamu ini foto siapa? Kemudian foto dan kata kepala. Yang kedua, Pak Bupati masyarakat baik bukan hanya waktu tetapi juga seluruh bangsa Indonesia dan juga luar negeri. Saya kira itu dalam kesempatan ini saya sebagai santri yang senantiasa dan almarhumah yang sudah berjuang untuk masyarakat Wajo menizin 10 menit untuk agama lain. Silakan doakan arwahnya tokoh-tokoh agama lain. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Summa ila ruhi, khususan ila ruhi Syekh Jamaluddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid.
النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس في صدور الناس من الجنة والناس. صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. آخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 وإكرام المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال أمرنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واغفره واجعل الجنة مثواه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واغفرها واجعل الجنة مثواها. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واغفره وأبعد جدنا وهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantor Wilayah dan juga kepada Wakil Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Selatan. yang penting kan fotonya banyak. Foto-foto lagi. terhadap tokoh pendidikan pertama di Sulawesi Selatan atau setidaknya penyiar agama As-Sabiqunal Awwalin, apalagi dinilai pertama di Kabupaten Biasa terhadap situs religi. Saya merasa bangga dan apresiasi. Semoga ini dapat melanjutkan terus pengembangan budaya religi di Kabupaten Lampung. Kemudian yang kedua, perhatian Kabupaten terhadap persoalan keagamaan, terutama yang berkaitan dengan agama dengan antar agama. Ya,
Dan sudah didaftarkan semua di ini KIK. Bersama tata ruang, tata kota, arahnya wisata. Anak oma. Panggil opa kan. Bahaya Pak, nyanyi jangan. Enggak apa-apa. Saya Pak. Saya bosnya aja. Anu saingannya kan Semakin sempurna ya makan kalau kemarin nih. Itu nenek. Caranya itu enggak usah dikeluarkan. Dan di wajah juga banyak orang Arab. Oh iya, penyebaran foto selamat ya. Ya, Pak. Itu lahir kapan, sekarang di mana? Prof, kalau sampai dulu satu di 45. 45.